Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Shalom. Sebelum kita mengikuti ibadah kita hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita ambil sikap saat teduh. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa sumber kasih karunia, kami datang sujud mempersembahkan syukur dan pujian kami atas segala kasih karunia-Mu. Engkau selalu menyertai kami sehingga kami bebas dari rasa takut dan khawatir. Lewat firman-Mu, Engkau menghibur kami. Oleh rahmat-Mu, Engkau menuntun kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah persekutuan ibadah ini, sehingga kami kuat melawan hawa nafsu, tahu mengasihi sesama, dan selalu berjalan menurut kehendak-Mu. Kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 sampai dengan ayat kedua. Ku berbahagia yakin teguh. Aku
sukacita surgawi. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi kami sering lebih mengutamakan yang lain dan menselaraskan Engkau dengan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Ya Tuhan, kasihilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 tambah 4, dihapuskan dosaku. Aku
iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan melalui kidung pujian dengan sayapmu. Aku
Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada kebaktian minggu kita hari ini terambil dari kitab Ulangan, yakni tertulis pada Ulangan 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Begini firman Tuhan: apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara setuju juga jika saya katakan bahwa lingkungan hidup kita sedikit banyak mempengaruhi hidup kita. Ada dua pengaruh lingkungan hidup kita kepada kita. Yang pertama itu ada pengaruh baik. Yang kedua, ada pengaruh buruk. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, lingkungan sekitar kita berpengaruh apa kepada kita? Apakah berpengaruh baik atau berpengaruh buruk? Dalam firman Tuhan kali ini, Tuhan memberitahukan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Allah mengatakan bahwa orang-orang yang mendiami tanah Kanaan adalah orang-orang yang berperilaku tidak dikehendaki Tuhan. Bagaimana perilaku mereka? Itu bisa kita lihat pada ayat 10 dan ayat 11. Perilaku mereka adalah mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, menjadi petenung, peramal, penelaah, penyihir, pemantra, bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, meminta petunjuk kepada orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Allah memberitahukan perilaku bangsa yang telah mendiami tanah Kanaan itu adalah agar bangsa Israel nantinya ketika mereka sudah mendiami tanah Kanaan, jangan terpengaruh kepada kehidupan seperti itu. Jangan mau belajar berperilaku seperti mereka. Karena apa?
Karena perilaku seperti apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Kanaan adalah perilaku kekejian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Allah melarang bangsa Israel melakukan perbuatan seperti itu? Karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tidak mengakui bahwa hanya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya Tuhan yang patut disembah, hanya Tuhan yang patut diandalkan. Karena perbuatan mereka yang seperti itu, maka Allah menghukum orang-orang Kanaan. Dengan cara apa Allah menghukum mereka? Dengan cara mereka dihalau dari tanah Kanaan. Sebagai bangsa Allah, bangsa Israel harus tampil beda. Jangan sama perilaku mereka dengan perilaku orang lain. Jangan sama perilaku mereka dengan perilaku orang-orang Kanaan. Kalau orang Kanaan itu orang yang hidupnya mengandalkan kekuatan dunia ini, perilaku mereka perilaku yang mengandalkan kekuatan roh-roh, mengandalkan dan berharap kepada orang-orang mati. Mereka mengandalkan kekuatan dukun. Allah tidak menghendaki bangsa Israel melakukan hal seperti itu. Bangsa Israel harus tampil beda. Mereka harus memperlihatkan identitas mereka selaku bangsa Allah. Karena itu selaku bangsa Allah mereka harus tetap menyembah Allah, mengandalkan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan lain. Jangan percaya kepada kekuatan lain. Karena apa? Itu sama berarti meninggalkan Tuhan. Kalau mereka mengandalkan kekuatan yang lain. Dan perbuatan mengandalkan kekuatan lain itu tidak disukai Tuhan. Dan itu adalah kesia-siaan buat kita kalau kita mengandalkan kekuatan lain. Karena apa? Karena hanya kekuatan Allah yang kuat, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kuasa-kuasa apapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dan boleh kita lihat dalam sejarah kehidupan bangsa Israel sebelum mereka sampai di tanah Kanaan, mereka sudah mengalami, sudah melihat bagaimana kekuatan Allah itu, bagaimana kedahsyatan kuasanya, sudah mereka alami, sudah mereka lihat. Tidak ada yang melebihi kekuatan Allah. Karena itu bangsa Israel diminta, jangan mengandalkan kekuatan lain, hanya mengandalkan kekuatan Allah lah kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat pemberitahuan perilaku orang-orang Kanaan, Allah mau berkata kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Allah berkata bahwa bangsa Israel nantinya mempunyai tantangan iman. Rupanya walaupun sebagai bangsa Allah punya tantangan, punya persoalan, dan kita juga
saya yakin kita juga punya tantangan. Tantangan iman. Bagaimanakah kita menghadapi tantangan kita? Apakah lewat tantangan iman kita makin merosot? Apakah lewat tantangan yang kita hadapi, iman kita makin bertambah? Tuhan mau lewat apa yang kita hadapi, tantangan-tantangan kita, iman kita makin bertambah. Dan hidup kita tetap dalam apa kehendak Tuhan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel agar dalam menghadapi hidup mereka yang punya tantangan itu, mereka harus hidup tidak bercela. Dalam menghadapi tantangan, mereka harus tetap percaya kepada Tuhan dan memperlihatkan bahwa mereka adalah bangsa Allah. Dengan tantangan yang kita hadapi, di sana kita bisa memperlihatkan siapa kita. Apakah kita bangsa Allah, apakah kita orang beriman atau tidak. Dan lewat tantangan yang dihadapi bangsa Israel, Allah mau di sana mereka makin memperlihatkan bahwa mereka itu adalah bangsa Allah. Kita juga diingatkan oleh firman Tuhan ini, dalam menghadapi tantangan kita, hendaknya kita juga jangan hidup lari dari kehendak Tuhan. Kita harus hidup tidak bercela dalam menghadapi tantangan iman kita. Karena itu, saudara-saudara, marilah dalam apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita, janganlah hidup kita bercela, tapi tetaplah beriman kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Jangan mengandalkan dunia ini. Jangan mengandalkan dukun. Jangan mengandalkan kekuatan roh-roh. Jangan mengandalkan orang-orang yang telah mati. Tapi tetaplah andalkan Tuhan dalam menghadapi tantangan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami. Sertai pelihara kami senantiasa. Berikan kepada kami kekuatan agar kami mampu melakukan firman-Mu. Banyak sekali Tuhan tantangan hidup kami. Banyak pergumulan yang kami hadapi pribadi lepas pribadi. Sering sekali karena pergumulan tantangan yang kami hadapi, kami pergi memohon pertolongan kepada kekuatan dunia ini, kepada roh-roh mungkin, kepada dukun, kepada orang mati. Tapi lewat firman-Mu, Engkau mengingatkan kami agar apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami senantiasa berharap kepadamu, mengandalkan Engkau. Kami memohon ya Tuhan, kuatkan kami senantiasa, agar dalam hidup kami tetap mampu memperlihatkan bahwa kami ini adalah orang percaya, kami adalah anak Tuhan, kami adalah bangsa Tuhan. Kami harus memperlihatkan hidup yang tampil beda di dalam kehidupan kami setiap harinya. Walaupun banyak orang yang mengandalkan dunia ini, banyak orang yang mengandalkan dukun, banyak orang yang mengandalkan roh-roh jahat dalam hidupnya. Tapi kami selaku umat Tuhan, selaku bangsa Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami akan tetap mengandalkan Engkau dan percaya kepadamu. Jadikan kami pelaku firman-Mu, jangan hanya pendengar-pendengar saja Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu. Tambahkan kesehatan Tuhan, tambahkan sukacita di tengah-tengah jemaat-Mu. Dalam kami menjalani hidup kami yang saat ini
masih dalam pandemi COVID-19, biarlah Tuhan senantiasa memelihara kami, agar kami tetap Tuhan dalam keadaan sehat, tidak ada yang terpapar COVID-19. Dan kami memohon kiranya usaha pemerintah yang sekarang sudah dalam tahap ketiga untuk menemukan vaksin, biarlah Tuhan berkati semuanya agar boleh berjalan dengan baik, dan vaksinnya nanti boleh Tuhan digunakan untuk kami semuanya, dan dengan demikian kami bisa Tuhan kembali beribadah, kembali beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Inilah doa permohonan kami, yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, dengarlah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku. Persembahanku ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripada-Mu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut tangan.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.